kegirangan yang meriah bagi Tuhan. Ku terima janji Allah, terima bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya nanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, kemuliaan dan seluruh bukti. Mari semangat! Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita berlimpah. Hingga yang baru curahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita berlimpah. Hingga yang baru, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegembiraan. Mana kiranya kita baru, haleluya, ku bersorak. Jemaat saja, Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Yes, yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku Semua katakan haleluya. Anak-anak muda saya dengarkan masih kalah dengan anak-anak yang udah incin-incin, orang tua. Semua 1, 3 haleluya. Oke, silakan duduk siap jemaat yang kasih. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Nanti 2 persembahan dan persilakan Opung Yosep. Kolektanya nanti, oh bukan, salah. Bapak Lindon, kami persilakan menjelpan Bapak Lindon 2 persembahan. Dan nanti kolektanya Ibu Angel dengan Opung Yosep. Mas Stephen yang nanti. Oh ya, saudara, kita hari ini hanya persembahan sekali. Saudara bisa amplopnya dan nanti tidak ada yang lem, tidak ada yang bikin nama. Terima kasih. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita semua jemaat tolong bangkit berdiri. Kita menghargai persembahan yang kita kasih kepada Tuhan. Tolong diangkat persembahannya, semua udah dapat semua? Sudah pegang? Mari kita tuh dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di mana Kau telah mengantarkan kami tiba di tempat-Mu ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Ini tiba saatnya kami Tuhan, untuk memberikan persembahan kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Amin, amin. Di mana kami dalam 1 minggu ini Engkau telah berkati kami satu persatu ya Tuhan. Layaklah kami tiba pada hari ini Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang khusus kepada-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mati dan bangkit, memberkati kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Amin. Persembahan jelangkan kita angkat pujian Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
mendengarkan firman Tuhan, bahkan saat ini kita akan lakukan perjamuan kudus. Jika saudara mengimani anggur itu menjadi darah Kristus, roti itu menjadi daging Kristus, saudara akan mengalami mujizat dan kesembuhan hari ini. Amin. Mari dengarkan firman Tuhan, buka hati kita, renungkan firman Tuhan. Maka dia akan tertanam dan engkau menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berbuah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau buah, Tuhan mau jemaat yang bertumbuh. Dan orang yang bertumbuh dan berbuah akan masuk ke dalam mahkota kerajaan Tuhan. Semua bangkit berdiri, katakan sejauh timur dari barat. Haleluya, haleluya. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi Tuhan, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bumi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi Tuhan, tiada kau ingat lagi kesalahan. Lebih lagi dari awal katakan, oh sejauh timur, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi Tuhan, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam Tuhan, jauh ke dalam bumi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan Tuhan, tiada kau perhitungkan pelanggaran. Betapa besar, mari semua, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina, Engkau pandang hina hanya hancur. Mari ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, berikan betapa besar. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Semua, semua tinggi-tinggi. Mari tinggi tangan kepada Tuhan. Ampun Tuhan, engkau pandang hina, engkau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima katakan pengampunan kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan dosa
sekali lagi. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan, oh, betapa besar kasih. Katakan pengampunanmu. Mari rasakan pengampunan Tuhan dalam hidupmu hari ini. Amin. Oh haleluya. Dia tidak pandang orang yang hina, orang-orang yang miskin, tetapi dia sedang melihat orang-orang yang hancur hati datang kepada dia. Haleluya. Yes. Maka semua berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Sebab karena pengampunannya, penyalibannya, pengorbanannya, kita bilang ada saat ini. Haleluya. Amin. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau, sekali lagi katakan, pengampunan, amin, pengampunan yang kau beri. Sama-sama katakan, pulihkan ku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengampunanmu yang begitu besar, pengorbananmu yang begitu luar biasa. Kami tidak bisa balas, sebab itu kau berikan karena engkau mengasihi kami. Dan ini waktunya kami terus bertumbuh, berbuah, bahkan membuat hati Tuhan senang. Dan kami bukan lagi orang-orang yang biasa-biasa mengiring Tuhan, tetapi kami terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk hidup kami. Dan hari ini firman-Mu biarlah menguatkan, meneguhkan, bahkan merubah kami, meruntuhkan segala keakuan kami, sehingga kami boleh maju terus di dalam Engkau dan menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, yang di belakang bisakah mendengar suaraku? Amin. Yang di belakang sana bisa dengar suara saya? Halo. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, iya biasanya kita ada speaker di sana satu, biar jangan terlalu kencang dari depan sini, mungkin minggu depan bisa diatur ya. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat gembira hari ini. Tahu kenapa? Tahu kenapa saya gembira? Halo. Masa sih anak-anak rohaninya nggak tahu? Saya gembira hari ini, sukacita hari ini karena bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Karena itu adalah doa-doaku, doa-doa kami, ya kita bertemu. Amin. Haleluya. Kalau kita bertemu di warung bakmi, makan apa di sana? Makan bakmi. Kalau kita ketemu di pemancingan, makan apa? Ikan bakar. Kayaknya boleh nih. Kalau kita ketemu di rumah Tuhan, kita ngapain Bapak Ibu? Amin. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, pulang dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi utusan Tuhan, itu yang menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini. Menjadi utusan Tuhan. Bapak Ibu sudah menjadi utusan Tuhan kah? Halo. Katakan amin. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu terus berpikir dan selalu berkata, mengkumandangkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa masa lalu itu tidak bisa mengubah hidup kita. Dan masa lalu tidak bisa mempengaruhi hidup kita ke depan. Tetapi yang bisa membuat kita sukses, membuat kita berhasil, membuat kita diberkati adalah masa sekarang dan ke depannya. Amin. Makanya apapun masa lalu kita, apapun keadaan kita yang sudah kita tinggalkan, jangan diingat-ingat lagi. Amin.
Mungkin kita saat masa lalu orang-orang yang sukses, ataupun mungkin waktu masa lalu banyak hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Nggak usah pernah ingat itu. Haleluya. Sekarang yang ada di pikiran kita, di iman kita, di perkataan kita, saya pasti berhasil. Amin. Haleluya. Karena Tuhan bawa kita kepada hari ini, ada rencana Tuhan untuk kita berhasil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berlomba-lomba menjadi utusannya Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, saya pernah dulu menjadi mak comblang. Itu utusan juga toh? Utusan si A sama si B. Waktu sudah oke dan mereka sampai menikah, bahagia enggak? Bahagia. Apalagi kalau kita ini utusan Tuhan. Orang lain bisa datang kepada Tuhan. Bahkan bisa mengalami pertobatan. Saya rasa sukacita yang terbesar itulah dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk kepada firman Tuhan, yaitu menjadi utusan Tuhan dalam Maleakhi 2 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu boleh baca di situ, karena saya melihat dalam Maleakhi ini ada hal-hal yang luar biasa. Tadi pagi saya katakan bahwa Maleakhi ini adalah kitab terakhir di perjanjian lama. Dan setelah itu Tuhan tidak pernah bicara lagi kepada orang-orang, kepada manusia, itu selama 400 tahun. Lama enggak Bapak Ibu 400 tahun? Lama. Umur Bapak Ibu berapa sekarang? Anak-anak muda? 52 Bu Gem. Iya. Saya 48 bulan 11. Kalau jauh-jauh sebelumnya disampaikan tidak ada alasan, tidak ada kado. Amin. Paling enggak kadonya doa, ya kan? Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hitung-hitung 400 dibagi 70 tahun, rata-rata umur udah berapa generasi itu? Halo? Memang kebiasaan kita itu untuk membagi-bagi, ya kan? Mengurangi itu sulit. Tapi untuk nambah kali-kali itu luar biasa. Katakan kiri kanan, kamu mana lebih cepat membagi atau mengalihkan? Apanya Pak yang dibagi? Ya, duitnya, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan loncat-loncat karena ini terlalu panjang kalau kita baca, waktu juga ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Maleakhi 2 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maleakhi, siapa sih Maleakhi ini? Kok bisa ada di Alkitab dia tulisannya dimuat? Karena memang saya lihat di sini bahwa dari awal yaitu Maleakhi 1 dikatakan ini adalah utusan Tuhan atau firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Jadi Maleakhi ini adalah utusan Tuhan. Tuhan mengutus seseorang sembarangan enggak? Tidak. Tetapi ada kriteria, ada syarat-syaratnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena coba next kita lihat. Next. Oke, dikatakan begini. Kita langsung aja di sini. Kata Maleakhi berarti utusanku atau utusan Tuhan. Tuhan memberi nama ini kepada Maleakhi bukanlah tanpa sebab ataupun tujuan. Tetapi dari awal rencana Tuhan sudah ada buat Maleakhi yang indah. Yaitu menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya nama. Amin. Bapak Ibu punya nama toh? Iya, saya punya nama. Kita semua punya nama. Dan artinya ada di situ. Amin. Sekalipun di dalam nama itu kadang-kadang terbalik. Iya kan? Dibuat nama Petrus. Ya, dilihat orangnya seperti apa. Gitu kan? Tetapi sekalipun mungkin di awal tidaklah sesuai dengan nama itu karakter sifat. Tetapi saya percaya kalau Tuhan ada di dalamnya dan memberkati nama itu nama pasti terjadi seperti sebutan nama. Amin. Haleluya. Dan bagaimanapun kekerasan orang yang punya nama itu, Tuhan gampang merubahnya. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah jauh-jauh daripada Tuhan. Katakan Ibu Tri kepada Pak Petrus, jangan jauh-jauh.
Ya kan? Tidak kebetulan nama Petrus dibuat atasmu, tetapi engkau harus menjadi penjala manusia. Amin. Haleluya. Buktinya dia udah selamatkan istrinya kan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tinggal kasih waktu, kasih hati, respon kepada Tuhan. Tuhan akan pakai luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, itu contoh kecilnya. Tetapi Bapak Ibu lihat di sini dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan ternyata kita lihat dalam Alkitab, Maleakhi itu adalah kitab terakhir dan di situ dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan, yaitu dalam kitab Matius, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada lagi pembicaraan. Makanya dalam Alkitab Bapak Ibu, siapa yang punya Alkitab di sini? Lihat, selesai Maleakhi ada nggak kosong di situ? Itu bukan sembarangan dikosongi biar membatas Alkitab, enggak. Tetapi artinya itu kalau di dalam teologi itu dibahas, diartikan itu adalah Allah berhenti sejenak untuk menyampaikan apa maksudnya kepada manusia. Ya, karena memang manusia itu keras kepala. Katakan keras kepala. Atau kepala keras. Coba lihat kepalanya, pegang, keras enggak? Iya kan keras, tapi bisa berdarah enggak? Bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti kita hidup toh. Haleluya. Oke Bapak Ibu, next, lanjut. Untuk menjadi utusan Tuhan atau orang yang dipercaya olehnya, Bapak Ibu Saudara sekalian harus memenuhi kriteria yang dikehendaki Tuhan. Jadi Tuhan tidak asal utus Maleakhi, tetapi Tuhan sudah tahu dan ngerti apa ataupun siapa itu Maleakhi. Karena dia tahu hatinya, dia tahu hidupnya, dia tahu tujuannya. Makanya diutuslah Maleakhi. 1 Korintus 4 ayat 1 dikatakan bahwa demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi Allah menyampaikan rahasia-rahasia kepada Maleakhi pada saat itu dan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nubuatan-nubuatan. Kenapa dinubuatkan kepada seseorang? Itu karena memang Tuhan rindu menyampaikan sesuatu kepada umatnya melalui seseorang yang benar-benar dipercayainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah jemaat tidak bisa menerima sesuatu daripada Tuhan menjadi nubuatan? Bisa. Karena setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Siapa di sini yang menyadari bahwa hidupnya adalah hamba Tuhan? Siapa di sini yang menyadari dia adalah hamba Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ini hamba Tuhan. Hamba Allah. Amin. Kenapa ketawa? Memang kita hamba Tuhan. Pernahkah kita melihat diri kita ini sebagai hamba Tuhan? Halo. Bagaimana jemaat Tuhan? Ataukah kita menganggap diri kita ini adalah sebagai jemaat biasa dan hanya pengikut dan hanya mengerjakan apa yang disuruh? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena melalui mulut, bibir, pikiran kita, perkataan kita, kita akan banyak menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa dipercayakan rahasia Allah. Saya rindu kita semua dipercayakan Tuhan untuk memegang rahasia Allah. Dan itu kita sampaikan kepada banyak orang yang tidak dipercayakan untuk memegang rahasia Allah. Karena ada syarat, ada ketentuan. Coba next. Ya, jadi kita lihat Rasul Paulus ini satu rasul yang begitu besar Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Alkitab, tulisan-tulisannya begitu luar biasa. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin melalui tulisan-tulisannya kita bisa membuat satu aturan-aturan dalam pelayanan. Bahkan apa yang menjadi batasan-batasan kita ambil daripada Rasul Paulus Bapak Ibu. Dan kita lihat di sini dia sangat tersanjung karena dipilih dan dipercayakan untuk menyatakan rahasia
Allah. Artinya Rasul Paulus sangat bangga sekali waktu Tuhan pilih dia, waktu tangkap dia dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang berguna. Dari orang yang tadinya mengejar-ngejar anak Tuhan, memasukkan kepada penjara, tiba-tiba dia menjadi berdiri teguh untuk membela pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masa lalu kita, biarlah berlalu. Amin. Jangan ingat-ingat lagi, jangan renungkan masa lalumu. Aduh, selalu penyesalan. Coba dulu gua baik-baik, gak main judi, pasti uang gua udah banyak. Waduh, coba dulu uang saya enggak saya hambur-hamburan di tempat jajanan-jajanan luar sana yang perempuan-perempuan nakal, pasti uang saya udah numpuk segunung. Haleluya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Kalau kita ingat terus ke belakang, kita lihat ke belakang, nggak bisa berjalan, nggak bisa berlari lebih kencang. Ya, kita belajar apa kriteria untuk menjadi seorang utusan Tuhan. Kita tahu bahwa utusan Tuhan itu adalah sesuatu nilai yang tertinggi sebenarnya. Makanya waktu anak saya pertama saya mau masukin di sekolah Alkitab di Seminari Betel itu di pusat, dia awal-awal ambil S1 enggak mau dia. Anak saya mulai Rahel enggak mau, gratis ada yang biayain, enggak mau. Karena apa? Dia lihat hamba Tuhan itu hidupnya susah. Iya kan? Rumah gubuk, ada ular di sini, diomongin. Berat. Iya kan? Makan harus makan Indomie. 1, 2, 5 orang. Belum lagi kita mikir, aduh orang tua di Cengkareng, kontrakannya gimana. Mikir jam 4 pagi saya udah narik Cengkareng Kamal. Pulang udah malam, anak-anak udah tidur. Mereka waktu SD di Selembaran 3 itu, ya. Sampai wartegnya kenal bahwa mereka terus pesan kepala ayam. Pagi makan kepala ayam, siang makan kepala ayam, malam juga kepala ayam. Besok ketemu juga kepala ayam. Sakit Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempe, tahu, udah bagiannya. Iya kan? Orek, makanya anak saya Rahel itu senang dengan orek. Karena sudah mendarah daging. Dan mereka waktu lagi lulus SMA, mereka nggak mau sekolah Alkitab. Nggak mau. Nggak mau. Bapak jadi gembala, dulu kita waktu Bapak narik, Mama ngajar, masih tidur di spring bed. Itu yang dapur toilet itu kamar kami dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Disitulah disitulah masaknya, disitulah tidurnya. Tetapi kenapa dia udah S2, dia melihat, wow, saya mau hamba Tuhan. Saya mau sekolah Alkitab, mau ambil teologi. Kenapa dia ambil seperti itu? Karena dia mulai melihat seorang hamba Tuhan tingkatan tertinggi, amin. Haleluya. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada hal-hal yang dihadapi, itu sebenarnya tidak seberapa dengan kemuliaan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu diomongin, digosipin atau diapain juga bila penting dipotong lehernya, gak usah takut. Selagi berdiri dalam kebenaran, berdiri dalam Kristus Yesus, saya percaya Tuhan membela kita. Tuhan membela Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Sebenarnya hari Jumat itu sudah terakhir, tidak bisa lagi sebenarnya dia masuk teologi, ambil S2-nya. Karena sudah ditutup. Bukan kejam, tapi itulah peraturannya. Waktu dulu disuruh gratis nggak mau, udah bayar mau. Gede lagi Bapak Ibu. Sekolah-sekolah Alkitab sekarang udah jarang yang gratis. Udah jarang yang gratis. Bayarannya tinggi Bapak Ibu. Lebih besar daripada sekolah sekuler. Dia harus bayar 17.400.000 di semester 1 ini awal. Dan itu harus bayar 50% dulu. Wow, dari mana? Kita telepon sana, telepon sini, dilempar ke sana, lempar ke sini. Akhirnya terakhir. Kita telepon, gak diangkat, waduh. Di WA, aduh Pak, tolong WA aja, saya rapat, waduh. Kita mau mengerayu pakai WA gimana coba? Iya kan? Mau melas suara kita bagaimana di WA? Makanya jangan pakai WA Bapak Ibu, sering salah arti, iya kan? Akhirnya udah Pak, nggak apa-apa. Buat surat perjanjian, pernyataan.
Hamba-hamba Tuhan juga harus saling buat gembala buat penyertaan kepada Sekolah Teologi Pusat GBI. Bayangin aja. Haleluya. Kita besar di GBI, bertumbuh di GBI, dan harus bayar ke GBI, dan harus buat surat pernyataan. Apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak saling percaya lagi? Apakah jeruk makan jeruk? Tetapi itu harus dilakukan, karena itu adalah prosedur. Karena sekarang ini tidak bisa lagi satu gambaran kepercayaan. Kita kan sama-sama hamba Tuhan. Kita kan sama-sama anak Tuhan. Karena justru perkataan sama-sama hamba Tuhan, sama-sama anak Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan, disitulah saling sikut menyikut. Di situ yang banyak tipu menipu. Begitu banyak orang jemaat tertipu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seakar pahit tidak datang lagi ke gereja karena apa? Karena hamba Tuhan pakai uangnya 200 juta, 100 juta, tetapi tidak dibayar bayar. Banyak yang akar pahit. Kalau di tempat ini ya, belum ratusan juta lah ya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu mah udah biasa karena ini dunia. Oleh karena itu pendek cerita, dia sudah resmi jadi murid STTB Seminari Betel ya. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekalipun kita akan cicil-cicil setiap bulan, itu memang tanggung jawab kita. Kita percaya Tuhan pasti sediakan. Amin. Haleluya. Kita doakan terus biar terus mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kriteria seorang hamba Tuhan itu atau utusan Tuhan harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, simpel, gampang, tapi susah melakukannya. Karena takut akan Tuhan di depan umum itu gampang. Shalom. Apa kabar Bu? Baik. Udah makan? Oh sudah. Tapi di sini sepertinya enak ya kan? Sopan hamba Tuhan. Tetapi waktu lagi sendiri, udah lapar gue ngajak makan lagi. Iya kan? Ajak makan gue yang bayar lagi. Iya kan? Banyak hal Bapak Ibu. Jadi memiliki hati yang takut akan Tuhan itu Bapak Ibu, waktu kita lagi sendiri. Itu menjadi tantangannya. Makanya dikatakan dalam Maleakhi 2 ayat 5, takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Luar biasa. Ini Maleakhi ini Tuhan sudah tahu sampai kedalaman hatinya, bahwa dia orang yang takut dan gentar kepada Tuhan. Sekarang ini banyak orang tidak takut lagi menyebut nama Tuhan sembarangan. Berjanji palsu juga bisa menyebut nama Tuhan. Swear. Demi Tuhan yang hidup, yang mati di kayu salib, yang mencurahkan darahnya. Demi. Gampang orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang takut akan Tuhan tidak akan memperkatakan itu. Dia pasti memperkatakan iya kalau ya, tidak kalau tidak Bapak Ibu. Ini Maleakhi luar biasa. Jadi takut akan Tuhan itu harus mutlak. Artinya bahwa utusan Tuhan atau menjadi pelaku firman itu harus berpikir benar dan bertindak benar. Katakan amin. Hari ini kita harus bertindak dan berpikir benar. Harus sesuai apa yang kita pikirkan, kita perkatakan, dan apa yang menjadi kenyataan. Haleluya. Artinya pikiran dan tindakan berjalan seirama. Kalau orang berkata dan berpikir berbeda, hidupnya tidak tenang. Selalu dikejar-kejar ketakutan. Waduh, dia udah dekat sama dia nih. Aduh, rahasia gue dibongkar lagi nanti. Gak tenang dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saya mau sarankan kepada Bapak Ibu, biarlah mulai sekarang, yang dulu biarlah sudah berlalu. Amin. Saya selalu berpikir dimulai dari sekarang kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran. Amin. Jadi tindakan bahkan juga apa yang kita perkatakan harus seirama. Ini berbicara tentang integritas. Saya sudah pernah bicara tentang integritas, itu adalah bahwa waktu kita sendiri sekalipun tidak ada yang melihat dan ada kesempatan untuk melakukan yang jahat, kita tidak melakukan, itu adalah integritas. Saya ambil contoh, ada kesempatan kita untuk terobos lampu merah. Yang lain sudah terobos, tetapi karena kita lihat itu masih merah. Integritas, kita tunggu sampai hijau dulu. Sekalipun tet, udah tenang aja di situ.
Tetapi terkadang orang masuk satu, kita ikut. Itu nggak ada integritas. Sekalipun nggak ada polisi, tetapi ada Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi di Kisah 124 ayat 16 dikatakan senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi ukurannya bukan hanya di hadapan manusia. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara. Terus Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harus sama di depan manusia dan di hadapan Tuhan. Itulah integritas. Oke, yang pertama memiliki hati yang apa tadi? Iya. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan menyatakan kebenaran. Nah ini nih. Kadang-kadang untuk menyatakan kebenaran satu kita takut. Gak enak sama yang lain. Nanti saya dimusuhi. Nah, itu udah jelas. Tetapi firman Tuhan katakan kepada Maleaki ya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak ada terdapat pada bibirnya. Jadi kalau ularnya memang satu kelingking, katakan satu kelingking. Jangan katakan sebesar paha. Haleluya. Biasanya kan begitu. Jadi pelayan yang benar selalu menjaga setiap perkataan atau ucapan kita. Kita semua nih melayani nih. Dan itulah kebanggaan saya di jemaat ini. Semua bisa ambil alih dalam pelayanan ini. Dan kita harus benar-benar Bapak Ibu mulai hari ini. Saya selalu bicara mulai hari ini. Berarti yang dulu-dulu ada yang belum apa? Loh, Ibu Stephen belum apa? Iya, belum melakukannya, ya kan? Menjaga perkataan ataupun ucapan kita. Yang ia sampaikan adalah kebenaran, tidak ada yang direkayasa atau kompromi sedikit pun dengan dosa. Ini hati-hati Bapak Ibu. Waktu kita kompromi dengan dosa, maka kita hidup di bawah tekanan dosa. Dan kita tidak akan bisa menyatakan kebenaran. Jadi mulai sekarang hidup kita, mari kita jangan kompromi lagi dengan hal-hal seperti itu. Bukan zamannya. Haleluya. Titip uang. Wah, pengalaman nih. Anda korban atau Anda menjadi pelaku? Titip uang? Iya, respon dong. Titip uang? Titip omongan? Bertambah. Itu udah jelas. Ini hati-hati. Saya nggak tahu kita pelaku atau korban. Mari Bapak Ibu, ya penting berubah, kampungan lah ya. Hal-hal kita memang ada di kampung, tapi jangan kampung. Dari wajah-wajah, dari steady Bapak Ibu semua setelan-setelan ini. Nggak ada yang bilang Bapak Ibu tinggal di kampung bebek, kampung apa, kampung Blimbing, kampung Rawalumpang, kampung apa lagi. Nggak ada. Kampung Kelor nggak ada. Melihat dari wajah-wajah penampilan, Bapak tinggal di Matraman ya. Bu Stephen tinggal di Pik, iya. Udah begitu. Iya kan apabila tadi Ibu Esther saya udah kick terus ya. Ibu Tri, lihat Ibu Tri gitu ya kan. Wah Ibu tinggal di Karawaci ya. Karena subur kan. Iya kan. Nggak ada yang melihat kita ini seperti orang yang yang tinggal di pinggiran, nggak ada. Ya kan? Karena apa? Penampilan kita, wajah kita, rambutnya saya lihat Ibu Gembala udah dicat. Iya kan, Bu Ceri, bule cat sendiri. Iya kan? Haleluya. Iya dong. Bu Gembala juga perlu dibully juga. Biar nanti pulang dari sini ada kemesraan gitu. Oh pengalaman. Oke, next Bapak Ibu yang ketiga. Ya kalau ketawa enak ngomongnya. Jadi saya nggak takut nyampe ini nih. Oke, yang ketiga senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau mau diutus Tuhan, dipakai Tuhan, lebih luar biasa lagi, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Haleluya, selalu bersama Tuhan. Sebab dikatakan dalam Maleaki 2 ayat 6b, dalam damai sejahtera dan kejujuran mengikut aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus damai sejahtera mengikuti Tuhan. Amin. Kalau engkau tidak damai sejahtera mengikuti Tuhan, berarti ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan yang kita lakukan. Karena kita akan merasa dibebani oleh kesalahan kita. Amin.
Bapak Ibu sejahtera berjalan bersama dengan saya? Dulu nggak sejahtera Pak, kenapa? Kalau lapar makan di warteg saya yang bayar. Tapi sekarang Pak Gembala sekali-sekali udah bayar dia gitu. Iya, tepisnya saya bayar, esnya saya bayar, tapi lauk pauknya nasinya Bapak Ibu yang bayar. Iya, artinya sudah mulai bisa bergerak dikit, ya kan? Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan kita bersama dengan Tuhan harus ada damai sejahtera. Haleluya. Jujur. Haleluya. Amin. Jangan ada rahasia di antara kita. Wih, ya kan? Itu dulu, sekarang sudah buka-bukaan. Semakin terbukanya dan dibuka juga ke yang lain itu kira-kira ya. Oke, ia senantiasa karib dengan Tuhan dan ini menghasilkan kepekaan rohani. Ini Bapak Ibu. Mengapa kita harus doa pagi terus, doa malam? Kenapa saya share firman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian agar ada kepekaan rohani? Waktu Bapak Ibu mengalami kesukaran, kesulitan, tekanan, Bapak Ibu tetap kuat. Karena apa? Ada kepekaan rohani. Dan dia akan berkata kepada kita Bapak Ibu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami bukanlah sesuatu yang luar biasa yang bisa membunuh kita. Dan itu akan bicara di hati kita. Dan itu akan masuk kepada perbuatan kita. Bahwa kita tetap percaya bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tidak ada yang kebetulan. Amin. Karena Tuhan mau angkat kita lebih tinggi lagi. Haleluya. Amin. Itu anak ibu yakni yang ikut di live. Itu luar biasa Bapak Ibu pergumulannya buat pernikahannya. Udah 2 kali ditunda karena COVID ini. Ibu yakni. Saya bilang apa tadi? Iya tadi pagi datang dari Sunter ke sini. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin sore di WA saya, Pak, enggak bisa Pak anak saya, karena enggak dikasih izin untuk nikah doang, enggak dikasih izin Bapak Ibu. Enggak dikasih izin untuk nikah, padahal udah berapa lama itu direncanakan. Dan tadi pagi berita bahwa udah dipecat calon mantunya dari kerjaannya. Saya bilang tadi, tenang. Tahu nggak kenapa dipecat? Itu pembelaan Tuhan. Coba selesai nikah, besoknya kamu kerja. Enak nggak? Enggak Pak. Biar bisa honeymoon, saya bilang. Iya kan? Bisa menikmati. Selesai honeymoon, Tuhan akan buka pekerjaan bagimu, saya bilang. Haleluya. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Yang penting rohani kita ini peka dengan semuanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kau izinkan, amin, sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Amin. Semua untuk kebaikan kita. Haleluya. Ditipu orang, katakan semua untuk kebaikanku. Mungkin engkau terlalu pelit. Banyak uang tapi pelit. Ditipu orang bisa. Iya kan? Kenapa? Ada masalah? Iya kan? Aduh, gua gak punya uang nih seperak pun. Padahal di kantong segini tebal. Surat-surat, ATM, dan duit. Jadi kalau kita nggak bisa bantu, ya katakan aja sejujurnya. Memang saya ada uang, tetapi ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Haleluya. Ataupun kalau ada yang pinjam kita 1 juta, kita nggak bisa kasih. Karena kita berpikir waktu kita kasih 1 juta, dia tidak bisa bayar, lihat kita juga dia malu, akhirnya keluar gereja. Lebih baik udah kita kasih ikhlaskan, udah ini saya bantu. Begitu. Itu lebih diberkati, amin. Kita enak, yang lain enak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang harus kita pikirkan hari-hari ini. Yaitu biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita selalu, sehingga kita bisa dengan konsisten berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita selalu berjalan dengan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita mau dikoreksi, kita mau diajar, amin. Haleluya. Adakah tadi pagi yang ada pelayan-pelayan Tuhan yang tersinggung apa yang saya katakan tadi pagi?
Mau diajar, mau dikoreksi, amin. Haleluya. Mau berhasil enggak? Mau lebih baik enggak perjalanannya ke depan? Berarti harus siap diajar, siap dikoreksi. Haleluya. Saya katakan saya ini pimpin Bapak Ibu, bukan pimpin dirinya, enggak. Bapak Ibu aja pimpin diri sendiri enggak bisa, apalagi saya yang pimpin. Haleluya. Tapi saya pimpin talenta yang ada pada Bapak Ibu, amin. Waduh, Ibu Stephen ini bisa WL nih. Goyangannya mantap, kan gitu kan? Artinya dia girang mengikuti lagu itu. Sesuai dengan musik. Wah, Pak Titus ini bisa pengkhotbah KKR ini. Kan seperti itu kira-kira. Wow, ini Andreas ini mantap ini. Jadi keamanan, wah. Jadi talenta-talenta yang ada pada kita, itu yang saya gembalakan. Sehingga saya nggak berbenturan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu Bapak Ibu. Jangan harapkan saya menggembalakan pribadi Bapak Ibu itu tidak akan pernah berhasil. Kita akan miss di dalamnya. Jadi diri kita itu menjadi seorang gembala untuk diri kita. Untuk keluarga kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi senantiasa berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Amin. Next, yang terakhir Bapak Ibu. Ya, yang terakhir cepat ini mujizat terjadi. Ya, itu mujizat juga ya. Yang keempat, membawa orang lain kembali kepada Tuhan agar mereka bertobat. Katakan saya siap dipakai Tuhan untuk membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam Maleakhi 2 ayat 6c dikatakan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Di sekitar kita Bapak Ibu, orang-orang terdekat kita atau mungkin keluarga kita, ada yang sudah jauh daripada Tuhan atau tidak pernah lagi menyebut nama Yesus. Ada enggak seperti itu? Mereka tidak punya iman lagi, tidak pernah berkata dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dia hanya berkata mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan. Itu tugas Bapak Ibu dan saya. Ada orang yang terluka, ada orang yang akar pahit, ada orang yang terjolimi. Itu tugas kita untuk membawa mereka kepada Tuhan kembali. Ini udah zaman akhir Bapak Ibu, enggak ada waktunya lagi gontok-gontokan antara jemaat dan gembala, antara sesama pelayan Tuhan, enggak ada waktunya lagi. Stop. Haleluya. Katakan stop. Iya, gaya dikit dong. Iya kan? Jangan kembangkan rasa marah dalam hati kita. Jangan kembangkan akar pahit dalam diri kita. Kembangkanlah talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Udah usahamu lah kembangkan kemanapun. Kalau badan saya kembangkan bisa, terserah. Selagi pintu masih muat, kembangin aja. Haleluya. Yang penting jangan akar pahit, sakit hati, kemarahan dalam diri kita kembangkan. Itu akan merugikan kita diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Itu akan permusuhan dengan sesama, bahkan kepada Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan, saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, bahwa hidup seorang utusan Tuhan sudah seharusnya menjadi teladan. Teladan Bapak Ibu. Mari. Tinggalkan semua hal-hal yang mengikatmu, yang menghalangimu untuk berlari lebih kencang. Tinggalkan semua itu, berlari-larilah kepada tujuan yang awal dalam dirimu, yaitu melayani Tuhan sampai akhir. Haleluya. Amin. Ini aku. Coba turuni dua. Ini aku, Tuhan utuslah aku. Sampai generasiku di selatan. Ini aku, Tuhan utuslah aku. Sampai generasiku diselamatkan. Tuhan, sama-sama ayo. Ini tugas kami. Mari bangkit berdiri. Beri keberanian bagi kami. Katakan taruhlah, oh taruhlah roh yang rela melayani. Dan
menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri kami ya Tuhan, beri keberanian bagi kami. Katakan taruhlah, taruhlah roh yang rela. Amin, haleluya, amin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita merelakan hati kita untuk diutus oleh Tuhan, dan kita bisa berkata, Tuhan ini tugas kami, maka Tuhan langsung memberikan amanat kepada kita, memberikan komando kepada kita. Karena sebenarnya orang-orang yang harus ataupun yang akan kita selamatkan ada di sekitar kita, ada di keluarga kita, ada di lingkungan kita, ada di dalam aktivitas kita. Oleh karena itu jangan pernah berdiam diri. Jangan pernah melihat kekurangan ataupun kelemahan orang lain. Tidak akan ada selesai-selesainya. Terkadang karena kita sering melihat kekurangan kelemahan orang ataupun membahas orang lain, kita tidak menyadari diri kita ini seperti apa. Mari kita buka hati kita, jangan keraskan hati kita. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir ini situasi membuat kita menjadi orang-orang yang lemah. Situasi membuat kita orang-orang yang serba cuek. Situasi membuat kita menjadi orang yang putus asa. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini sebagaimana diperkatakan dengan Maliaki, biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan menikmati setiap apa yang ditugaskan kepada kita, dan tidak akan ada keluhan dan tidak ada persungutan dan tidak ada lagi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka hati kita lebih lagi. Bisakah kita angkat satu pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan pengakuan? Katakan Tuhan. Pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Dan menyenangkan hati. Semua katakan Tuhan, amin. Ini tugas kami, haleluya. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan Bapa dalam surga, biarlah kuasa-Mu terus berkarya atas kami, memakai kami dengan luar biasa. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Kami orang-orang yang bersyukur Tuhan tebus, dan hari ini biarlah urapi roti dan anggur ini, roti biasa, anggur biasa. Tetapi waktu Engkau urapi menjadi tubuh dan darah Kristus, waktu kami memakan dan meminumnya, ada mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang setiap beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari sama-sama dengan lembut saja. Tuhan, ini tugas kami. Berikan ya Tuhan, beri keberanian bagi kami. Taruhlah, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati. Itu yang ku ingini. Salibnya, katakan salibnya,
merasakan salibnya. Kita bangkit berdiri dan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu sudah dapatkan roti dan anggur, amin. Oleh karena itu mari angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita sedang menghormati pengorbanan daripada Tuhan ataupun daripada Yesus kepada kita. Ya, roti di tangan kanan, di tangan kiri anggur. Apakah kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh Kristus? Amin. Haleluya, bahkan darahnya yang kudus. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memakan dan meminumnya, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita memakannya, ikuti saya berdoa. Aku percaya bahwa tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku. Agar kekuatanku semakin bertambah-tambah. Bahkan tubuhku sehat, kuat, dan mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama makan. Ya, kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Tetap kita percaya bahwa seperjamuan dengan Tuhan itu adalah kebahagiaan kita. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikut saya berdoa. Aku percaya darah Yesus tercurah bagiku, menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, membentengiku, memagariku dari segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, bahkan penyakit COVID tidak bisa menyentuhku karena darah Yesus membentengiku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sama-sama. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian, kami naikkan syukur, sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan dengan sungguh, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Semua katakan amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, oh, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya, sebagaimana yang kita lakukan setiap bulannya, kita memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita ataupun yang Tuhan perkatakan kepada kita, mengembalikan persepuluhan kita. Ada roti untuk dimakan dan ada benih untuk ditabur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah pernah ajarkan ini, ya, setiap telinga yang mendengar bisa memahami dan melakukan, maka saya percaya berkat-berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Amen. Bahkan setiap musimnya berbuah lebat. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah persiapkan, bahkan mungkin ada yang transfer ataupun mungkin Bapak Ibu di minggu datang, tetapi kita semua bangkit berdiri. Nah, kalau butuh amplop tinggal angkat tangan, ada Bapak Yerika untuk memberinya, tulis nama Bapak Ibu, karena setiap saat kami doakan ini dan kami rindu setiap Bapak Ibu yang menabur tidak ada taburannya itu yang tidak bertumbuh. Amin. Haleluya. Dan kami melihat, kami mendengar kesaksian setiap jemaat-jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan di dalam ekonomi mereka karena mereka setia mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tetap himbau tidak ada yang menabur kekurangan. Amen. Tetapi justru kita tidak menabur selalu kekurangan. Amen. Ya, jadi mari Bapak Ibu, itu adalah hukum tabur tuai. Mari kita bangkit semuanya, ya, semuanya kita baca deklarasi ini karena ini adalah satu iman, satu kepercayaan kita bahwa waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan membuka pintu sorga bagi kita. Amin. Mari, kalau engkau suami istri boleh berpegangan tangan, tetapi kalau masih pacaran jangan, ya. Ya, oke. Mungkin istri-istri dekati suaminya atau suami dekati istrinya. Ayo bergandeng tangan, ayo semua. Kalau ada anak-anakmu bergandeng tangan itu lebih baik. Sepakat akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa, ya. Bergandeng tangan, ayo bergandeng tangan semua. Udah? Oke, ada di depan ini, pegang tangan suamimu, boleh kembali ke bawah. Ayo, mana suaminya? Ayo. Oke, mana suami istri? Oke, didekati. Karena dua sepakat besar, ya, kuasanya. Oke. Ya, kita baca sama-sama 2, 2, 3, ya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis, tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan di bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat satu pujian. Oh, walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkahnya sambil bersorak-sorai. Lebih lagi katakan, walau kini ku menabur benih sambil
Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu setiap pagi jam 4.40 kita ada doa pagi secara live Bapak Ibu Saudara sekalian, dan malamnya yaitu jam 8 malam kita ada doa mesbah keluarga. Ya, kami berharap kita semua aktif dan saya percaya kita akan semakin merasakan bagaimana rohani kita terus terbangun waktu kita banyak doa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita hari Minggu berjalan seperti hari ini, yaitu jam 8 ibadah pertama, ibadah kedua juga yaitu jam 10 ya. Bagus susunan seperti ini, udah pas. Tadi pagi juga penuh juga ya, hari ini penuh ya. Kita percaya Tuhan proteksi kita, sehat dari rumah, pulang lebih sehat lagi. Amin. Haleluya. Ya, yang berulang tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, ya banyak sekali ini. Kalau kumpul-kumpul bisa makan di restoran ini. Ya, oke. Ya, haleluya. Benar, ya benar. Oke, ya. Ada bosnya di situ, Bu Esther Kurnia. Ya, paling enggak menghimbau gitu, menghimbau yang lain, mengajak yang lain. Iya kan? Padang 10.000 dibagi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 bungkus satu orang, 100.000 bisa makan semua. Bapak Ibu setuju? Haleluya. Iya, puji Tuhan ya. Oke, saya rasa pas waktu kita doa pujian terakhir, Bapak Ibu yang berulang tahun, baik anak-anak juga yang tidak ada namanya di sini, kalau ulang tahunnya di bulan September, mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa September? 30, 31, semua maju. Amin. Haleluya. Yang berulang tahun ya. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Selesai ibadah ini ada latihan ya. Kiranya yang berulang tahun di bulan ini, yang belum didoakan tadi pagi, hati aku berlimpah-limpah, katakan, dan memperluas, dan memperluas. Yang sudah didoakan dah usah maju lagi dah ya. Yang belum didoakan boleh maju ke depan. Walaupun tidak ada namanya di sini. Kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa dalam sorga, katakan kuasa-Mu di ulang tahunnya yang sekarang, buat dia semakin menghargai segala talenta yang ada pada dia, dan dia melayani dengan hati. Buat dia pintar, cerdas mengikuti setiap pelajarannya, bahkan setiap biaya yang dibutuhkan buat studinya Engkau sediakan. Pakai dia lebih lagi melayani Engkau, wajahnya penuh kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan yang luar biasa turun atasmu, dan kesakitan tidak akan menyertai engkau, tetapi Tuhan yang selalu menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa juga buat Elizabeth yang berulang tahun di bulan ini. Banyak hal yang sudah dialaminya bersama dengan Tuhan, buat dia menyadari itu dan tetap bersyukur bahwa usianya yang sekarang Tuhan menjaganya, Tuhan menyertainya, Tuhan menolongnya, bahkan memberkati pekerjaannya, bahkan jadikan dia berkat bagi keluarga, bahkan bagi pekerjaan Tuhan. Melayani lebih sungguh lagi, mengutamakan Tuhan lebih daripada semuanya, maka Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru bagi dia. Dalam nama Yesus, perjalanan yang selalu berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Bu Eka di ulang tahun yang sekarang, berkati dia, berikan kesehatan, bahkan apapun yang saat ini menjadi doa-doanya, Tuhan memberkati. Hambamu percaya perjalanannya ke depan
semakin dekat dengan Tuhan, bahkan semakin dahsyat melayani Tuhan karena pengurapan Tuhan. Bahkan berkati suaminya, berikan hal-hal yang baru, segala bisnis usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan anaknya diberikan kesehatan, bahkan semakin hari semakin berkobar-kobar melayani Tuhan. Kasih cinta mula-mula terus terjadi. Seisi rumah, seisi keluarga besar dalam penyertaan perlindungan. Bahkan apapun yang mereka gumuli hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Haleluya. Bahkan Ibu Herna juga berkati dia, nyatakan kuasa-Mu. Biarlah apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati. Bahkan keluarga menjadi keluarga yang cinta Tuhan selalu. Bahkan kedua putranya dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Bahkan usaha-usaha mereka diberkati. Bahkan di usia sekarang buat dia mengalami lawatan Tuhan yang besar. Dan jadikan dia menjadi berkat bagi keluarga besar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai menolong. Bahkan kami berdoa buat Jason, berkati dia dalam usianya yang sekarang. Buat dia pintar, cerdas, takut Tuhan. Bahkan semakin hari semakin sayang kepada orang tua, kepada adiknya. Bahkan terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Dan talenta yang luar biasa turun atasnya. Bahkan dalam studinya, biarlah Tuhan memberikan kecerdasan kepada dia. Dan menjadi masa depan keluarga, masa depan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit, segala apapun dijauhkan dari dirimu. Bahkan Tuhan memberkati kedua orang tuamu. Memberikan berkat-berkat untuk memberkati engkau. Bahkan adikmu juga dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pada siang hari ini, segala apa yang kami lakukan biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa minggu-minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami. Dan kami akan melakukan segala tugas-tugas kami dengan penyertaan Tuhan. Keberhasilan dan keberuntungan. Mereka yang bekerja wira swasta berkati. Mereka dalam bekerja sebagai penegri berkati mereka. Bahkan mereka pedagang baik menetap keliling. Bahkan apapun yang dibisniskan baik online. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah melimpah bagi umat-Mu. Sehingga mereka datang kepada Tuhan. Berterima kasih lebih lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dari tempat ini. Percayalah bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu. Dan melakukan hal-hal yang mujizat dalam setiap apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu aminkan setiap doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa. Pengumuman karena di minggu ini sudah jingga yang Tambori, nanti untuk minggu depan saudari Leoni ya. Jadi